Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kita sudah siap untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama keluarga. Amin. Mari dengan sukacita iman kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama keluarga untuk berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang di hadirat-Mu, bersama keluarga, kami mengucap syukur atas segala kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, yang sudah memberkati kami bersama keluarga dalam usaha dan pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak-anak, bahkan dalam segala hal. Kami berterima kasih kepada Engkau, terlebih untuk anugerah keselamatan hidup yang kekal, yang Tuhan beri. Tuhan mengangkat kami dari kekelaman kepada terang Tuhan yang ajaib. Di tengah banyak ketidakpastian yang kami hadapi, tapi kami menerima satu kepastian di dalam Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah hidup yang diberkati, dipegang, disertai oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan biarlah Engkau berkenan menerima ibadah kami pada hari ini. Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau yang akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur, kami minta ampun kepada Engkau atas segala dosa pelanggaran lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami seringkali mudah khawatir, mudah cemas, mudah putus asa. Kami minta ampun kepada Engkau ya Bapa. Kuduskan kami semuanya. Bahkan jika Engkau dapati dalam rumah tangga kami ada persoalan, ada kekecewaan, ada amarah, kami datang minta ampun kepada Engkau. Biar perkenanan Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami di tempat masing-masing, bahkan juga gereja-gereja yang lain. Bahkan lewat ibadah kami, bangsa kami Indonesia boleh menerima kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Dipulihkan keadaan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua orang yang diberkati oleh Tuhan, semua orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi kami, hikmat kebajikanmu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Aku diberkati, aku disertai. Haleluya. Depan dan belakang katakan, aku dan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setiap alasanku limpahkan segalanya.
limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah kami sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari yang diberkati Tuhan, suaranya bisa lebih kencang lagi, come on. Tuhan bersama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Katakan Tuhan, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang meriah dan panjang buat Raja dan segala raja, Allah yang sanggup. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama yang bisa pujian ini kita mau katakan dengan segenap hati. Kita mau pujikan pujian ini dengan ucapan syukur, dengan iman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan, dan kami percaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Boleh bersama-sama. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini kami katakan dengan segenap hati kami semuanya, mari. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sampai Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Mari. Hidup ini adalah, kami mau memakai hidup kami Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Mari dengan pelayan Tuhan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini. Mari kita mengangkat suara kita mengangkat hati kita, katakan bagi Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami, bahkan Engkau yang sanggup menembus kedalaman hati kami, menyingkapkan rahasia firman-Mu kepada kami, supaya kami berjalan dalam terang firman-Mu. Kami tidak hidup dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, tapi kami hidup dalam kepastian. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Mari ambil Alkitab, mari kita buka sama-sama dari Kitab 2 Korintus pasal yang ke-4. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada 3 ayat, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca dan merenungkan, terlebih mau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengingatkan kembali untuk pelajaran Alkitab yang sudah kita terima di sepanjang bulan Januari tahun 2021. Di minggu yang pertama kita diajak untuk belajar bahwa segala sesuatu itu bermula dengan Tuhan. Segala sesuatu diawali dengan Tuhan. Di minggu yang kedua kita belajar bahwa kita ada itu bukan karena kebetulan. Minggu yang ketiga kita diajar tentang apa yang mengendalikan hidup kita. Kita sudah diingatkan ada Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Di minggu yang keempat kita diingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan untuk sebuah kekekalan. Lalu di minggu yang terakhir kita diingatkan untuk memandang hidup dari mata Tuhan. Kita ada tugas, ada ujian, dan kemudian ada kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, hari ini lewat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, kita akan diajak untuk melihat bahwa hidup kita adalah sebuah penugasan sementara. Sekali lagi, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, entah kita masih muda atau kita yang sudah senior yang usia indah, masing-masing kita mempunyai tugas dari Tuhan. Tugas yang hanya sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat ayat ini dari ayat yang ke-16, kita diingatkan bahwa tubuh kita, tubuh Bapak Ibu dan Saudara dan saya, terdiri dari
manusia lahiria atau jasmani, dan ada manusia batinia atau rohani, yaitu jiwa dan roh. Tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya terdiri dari jiwa dan roh. Nah, manusia jasmani itu bisa dihancurkan ya oleh berbagai penderitaan. Manusia jasmani ini yang kita kasih makan setiap hari. Ada di antara kita yang badannya kurus, ada di antara kita yang badannya besar, ya. Tetapi manusia jasmani ini bisa dihancurkan oleh berbagai penderitaan yang datang dari luar, bahkan pun penderitaan yang datang dari dalam. Namun Rasul Paulus dan rekan-rekannya mau memberi teladan kepada kita. Mereka tidak putus asa, melainkan terus berjuang menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai kesulitan. Malah dalam ayat ini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiria, ya manusia lahiria, tubuh jasmani ini menghadapi banyak pergumulan, menghadapi kemerosotan semakin merosot. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi manusia batinia kami, manusia batinia atau rohani kita, ya rohaninya Rasul Paulus itu semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu, unik ya. Apa yang Rasul Paulus sampaikan secara jasmani, penderitaan itu memang benar. Rasul Paulus tidak memungkiri secara fisik dia ada pengurangan. Dia mengalami kemerosotan. Ya, entah karena sakit penyakit ataupun karena penderitaan demi penderitaan. Tidak bisa dipungkiri bukan hanya Rasul Paulus tapi juga Bapak Ibu Saudara. Saya menyadari tidak mudah yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam perusahaan, tentu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah penderitaan. Ibu sebagai rumah tangga, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, saat ibu mengurus anak-anak di rumah, mengajak mereka untuk belajar, tentu setiap kaum ibu pun menghadapi ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Anak-anak muda dalam membangun karir, dalam kehidupan bersosial dengan sahabat-sahabat di kantor, dimanapun, juga menghadapi ada banyak tantangan. Ya, hampir semua kita, hampir setiap kita, masing-masing memiliki kesulitan penderitaannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara di keluarga Jemaat Kopilas, bahkan ada yang sudah diizinkan terpapar COVID-19. Ada juga yang sampai hari ini bisa luput dari COVID-19. Tetapi masing-masing kita sekali lagi mempunyai ujian, tantangan, kesulitan, penderitaannya masing-masing. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus. Menarik sekali Rasul Paulus bilang, memang benar meskipun manusia lahiria, sekali lagi di awal tadi saya mengatakan manusia lahiria tubuh kita ini terdiri dari dua, manusia lahiria jasmani kita itu mengalami kemerosotan, tetapi manusia batinia kita, batin yang ada di dalam, yang tidak kelihatan itu, manusia rohani kita ini itu mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Wah, itu luar biasa. Dan kita harus akui Rasul Paulus ini orang yang sangat kompeten untuk mengatakan ini. Rasul Paulus sudah mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya. Rasul Paulus orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Rasul Paulus yang dulunya menganiaya orang-orang percaya, tapi kemudian terpanggil untuk menceritakan kasih Tuhan. Lalu kemudian Rasul Paulus ini berkata seperti ini kepada kita. Ya, ini firman Tuhan.
Dan ini penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah masa pandemi COVID-19. Di tengah masa-masa yang banyak ketidakpastian, PSBB ya, yang tidak tahu kapan berakhir, yang terus-menerus diperpanjang, bekerja dari rumah, ada banyak hal yang dibatasi. Tetapi sekali lagi kita mau diajarkan di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Wah, itu menarik sekali Bapak Ibu, luar biasa ini firman Tuhan. Bicara begitu kuat, begitu jelas kepada kita. Karena itu judul yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini sungguh menguatkan kita. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Ya. Kenapa kita diminta untuk jangan tawar hati? Karena tentu Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah banyak kesulitan yang tadi saya sampaikan, di tengah tugas kita sebagai pemimpin perusahaan, orang yang membuka usaha di rumah ataupun online, sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak muda, sebagai pelajar, sebagai pelayan Tuhan, ya, ada banyak alasan, ada banyak peristiwa yang bisa membuat kita tawar hati. Makanya kita diminta untuk jangan tawar hati. Karena sekali lagi, ada banyak alasan bagi kita untuk mudah menjadi tawar hati. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bersama keluarga, saat ini kita mau cross-check hati kita. Tidak ada yang tawar hatinya. Amin. Ya, coba suami lihat istrinya, boleh dirangkul, bilang sudah mulai tawar hati, berharap tidak. Ya, istri juga lihat suami. Lihat suami dan katakan, "Pak, jangan tawar hati." Mari anggota keluarga saling mengingatkan, jangan tawar hati. Apa itu tawar hati Bapak Ibu? Ya, tawar hati kalau Bapak Ibu cari di pengertian di Kamus Bahasa Indonesia, pengertian di Google banyak sekali ya. Tawar hati itu dikatakan sudah mulai rasa hampa, ya, bahkan juga dikatakan mulai jemu, mulai tidak ada semangat, ya, mulai menyerah, mulai merasa lelah, kehilangan semangat, ya, merasa lelah, dan ini bicara kejiwaan semuanya. Tawar hati itu bicara kondisi jiwa kita. Dan jiwa kita itu adalah bagian yang tidak bisa dibohongi. Ya, kalau senyum mungkin masih bisa kita pura-pura mungkin lagi kesel lalu kita bisa tetap tersenyum. Tetapi bicara tawar hati itu sesuatu yang datang dari dalam. Ya, bicara tentang kejiwaan kita. Karena itu Alkitab dengan jelas mengatakan supaya kejiwaan kita, jiwa Bapak Ibu Saudara dan saya tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, kita diminta untuk tidak tawar hati. Ya, kita diminta untuk tidak tawar hati. Malah Alkitab mengatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, ya, itu kecil sekali kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus bagi kita semua, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, apa hubungannya kemudian dengan tema kita yang 40 hari harusnya ini, dalam 40 hari berturut-turut kita bentuk dalam bentuk komunitas sel ya, tetapi karena keadaan maka kita buat ini dalam per minggu, tema setiap ibadah minggu. Nah, di ibadah minggu hari ini kita diingatkan hidup kita ini adalah sebuah penugasan sementara. Ya, jadi ingat, di tengah ada banyak kesulitan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi pada saat-saat ini,
yakinkan kembali kita lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa semuanya ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi jangan sampai ini mengalihkan perhatian kita dari tujuan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini, karena kita punya tugas. Bahkan Alkitab mengatakan engkau diutus seperti domba di antara serigala. Kita punya tugas. Dan apa tugas kita? Apa tugas kita di tengah dunia yang hanya sementara ini? Pujian pengantar firman Tuhan tadi ya, lagu yang begitu kuat pesannya. Hidup ini hanya sementara. Dan hidup ini harus jadi berkat. Nah, apa saja tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Apapun profesi kita, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai anak-anak muda yang bekerja, sebagai pelajar, masing-masing kita punya tugas yang sama di hadapan Tuhan. Salah satu tugas yang Tuhan beri adalah hidup untuk menjadi berkat. Bagaimana hidup mau menjadi berkat? Bagaimana hidup mau menjadi kesaksian? Bagaimana hidup boleh menjadi dampak yang baik kepada orang lain, mulai dari keluarga. Karena itu Alkitab mengatakan supaya hidup boleh jadi berkat, tugas kita boleh tetap terlaksana dengan baik. Alkitab mengatakan kembali kepada kita di ayat yang ke-18. Rasul Paulus mengingatkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus ini boleh mengalami pembaharuan dari hari ke hari? Sekali lagi, meskipun secara fisik dia akui mengalami kemerosotan, mengalami pengurangan, mengalami sakit, ya Rasul Paulus itu mengalami banyak penderitaan. Tetapi yang menarik adalah ini yang harus kita fokus. Rasul Paulus mengatakan manusia batinnya dia dibaharui. Kenapa terus mengalami pembaharuan? Kenapa terus mengalami penyegaran? Rasul Paulus ini orang yang begitu luar biasa. Dia dipilih Tuhan, dipakai Tuhan melayani. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelebihan. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan dia tetap fokus pada panggilan sorgawi. Ya, dia terus mengalami pembaharuan dan ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ini yang kita perlu setiap hari, dibaharui. Jiwa kita ini dibaharui. Dari rasa lelah, dari rasa tawar hati, dari rasa kecewa, dari rasa putus asa, pesimis kita. Udahlah kayaknya gak akan ada perubahan. Kayaknya akan begini terus. Kita mulai pesimis. Nah, di tengah kondisi ini, kita perlu mengalami pembaharuan. Bagaimana caranya supaya kita mengalami pembaharuan? Supaya kita tetap fokus pada tugas yang Tuhan beri. Hidup kita di dunia ini bukan kebetulan, hidup kita ada di dunia ini bukan asal-asalan, kita bukan anak-anak gampangan, kita ada karena punya tugas yang mulia. Dan bagaimana kita bisa fokus? Maka Rasul Paulus mengatakan, dia mengalami pembaharuan itu, dia bisa fokus karena apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa itu yang kelihatan? Itu yang tadi yang disampaikan di ayat yang ke-16. Manusia lahiriah merosot. Pergumulan, persoalan itu yang kita lihat setiap hari. Kita menghitung angka yang ada di tabungan kita. Sudah mulai berkurang banyak. Padahal kita dari memberi begitu besar mungkin buat pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah mulai kecewa. Aduh Tuhan, kalau tahu begini, kenapa saya menabur ya? Kalau tahu begini, kenapa saya memberi persembahan? Kalau tahu begini, saya simpan saja. Saya simpan untuk kebutuhanku, supaya saya masih bisa makan yang enak-enak. Ya, kita, tapi saya yakin tidak ada di antara kita. Tapi ini gambaran secara umum. Sebagai manusia, kita lebih melihat yang kelihatan. Angka yang terlihat, pendapatan kita di minggu ini, pendapatan kita di bulan ini, apa yang sudah kita kerjakan di bulan Januari, kita sudah bekerja banting tulang susah payah, ya. Lalu kita mulai menghitung di awal bulan Februari, keuntungan apa yang kita terima.
Kita sudah mulai menghitung-hitung pengeluaran. Kita sudah mulai melihat-lihat keadaan diri kita. Aduh, lebih banyak sakit. Kenapa sekarang ada kesakitan? Kenapa yang lain tidak kena COVID? Kenapa saya kena? Kenapa yang lain sehat lalu saya sakit? Kita mulai tawar hati. Kita mulai melihat hidup kita orang yang malang. Kita mulai melihat hidup kita orang yang tidak beruntung. Wow, Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus lewat pembacaan ini, firman Tuhan menegur kita. Jelas, menegur Bapak Ibu Saudara, terlebih menegur saya. Ya, karena itu kita diajak. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Semua yang kelihatan ini adalah sementara. Semuanya hanya sementara. Badai itu pasti akan berlalu, perkatakan itu. Akan ada pelangi sehabis hujan. Akan ada pelangi setelah badai. Akan ada pertolongan Tuhan dari setiap kesulitan. Dan kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari setiap persoalan. Amin. Kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu jauh lebih hebat daripada kesulitan yang kita alami. Nah, saya selalu mengingatkan kepada kita, orang yang menjual gembok itu selalu sepaket dengan kuncinya. Ada kunci, ada gembok. Kunci bisa membuka gembok, ya. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan ada ujian, ada persoalan, pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan, mungkin di tengah kondisi begini kita masih saja menghadapi penipuan, ada yang merugikan kita. Tetapi ingat, sebagaimana satu paket itu gembok dengan kunci, maka yang namanya kesulitan pasti ada jalan. Yang namanya ujian, namanya persoalan, pasti ada jawaban. Tetapi Tuhan ingin melatih kita. Tuhan ingin mendewasakan kita lewat berbagai pergumulan. Karena itu ayat 17 tadi dikatakan penderitaan ringan. Wah, ya kita mengatakan Tuhan ini berat. Semuanya berat, semuanya susah. Sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Karena itu ada begitu banyak orang yang sekarang lebih berani siap untuk mati daripada siap untuk hidup. Padahal Tuhan mau kita hidup di dunia menikmati anugerah. Karena Tuhan punya tugas. Kita ini diutus sebagai duta-duta kerajaan Allah. Tuhan menempatkan kita sebagai suami, ada maksud, ada rencana, ada tugas. Tuhan tempat kita sebagai istri, ada tugas di dalamnya. Sebagai anak di tengah keluarga, ada tugas di dalamnya. Dan Alkitab mengatakan penderitaan ringan. Ringan Bapak Ibu kata Alkitab. Amin. Masihkah Bapak Ibu percaya dengan firman Tuhan? Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Mengerjakan bagi Bapak Ibu Saudara kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Segala-galanya, melebihi segala persoalan, segala kesulitan, segala tantangan, segala beban berat, segala sakit penyakit. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan itu, Dia memberi kemuliaan dalam kehidupan kita. Kita mungkin berkata, di mana aku melihat Tuhan? Tuhan tidak kelihatan secara fisik. Tetapi inilah yang menjadi tantangan. Kalau kita lebih fokus pada yang kelihatan, persoalan, kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita fokus pada yang tidak kelihatan, Tuhan kita semesta alam, pencipta alam semesta. Tuhan kita yang menghardik angin besar. Tuhan kita yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan kita yang mencalikan mata yang buta. Tuhan kita yang menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan kita yang membangkitkan orang mati. Tuhan yang mau bicara kepada kita. Perhatikan saja Tuhan. Yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tak kelihatan yang bicara kemuliaan. Yang bicara tentang kebaikan, kekudusan, perkenanan Tuhan. Kita perhatikan saja itu. Di tengah perjalanan kita di dunia ini. Kita punya fokus yang luar biasa. Kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal.
Ya, ada tugas yang Tuhan kasih kepada kita. Tugas jadi berkat. Tugas menjadi garam dan terang. Ya, Bapak Ibu Saudara, tugas nanti akan diperdalam kembali di minggu depan. Untuk apa kita ada di dunia ini? Kita punya tugas-tugas yang Tuhan tempatkan. Ya, tapi hari ini secara keseluruhan kita diingatkan, kita ditugaskan seperti domba di antara serigala. Ya, kita ditugaskan untuk membawa damai. Kita ditugaskan untuk menjadi garam dan terang. Kita ditugaskan untuk membawa kasih, menebar kasih bagi sesama kita. Kita ditugaskan untuk memberitakan kabar baik, pergi mengajar, menjadikan semua orang murid Kristus, mengenal kebenaran. Dan kita mungkin tidak diutus pergi ke negara yang lain, tapi sekali lagi semua dimulai dari dalam rumah. Kita dibaharui, lahiriah, batiniah kita. Rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi sekali lagi, ada hal yang jelas yang firman Tuhan katakan. Memang benar kita melihat ada banyak kesulitan, persoalan ketidakpastian. Kita dibatasi dalam banyak hal. Ada yang diizinkan mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, yang saya kasihi. Ada doa yang kita bawa kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, ya, walaupun sekali lagi manusia batinia, lahiriah kita, jasmani mengalami kemerosotan, tetapi batinia kita ini diperbaharui. Bagaimana caranya terus diperbaharui? Kita melihat, kita memandang Tuhan, kita memandang kemuliaannya. Jangan hanya fokus pada yang kelihatan, tapi fokus pada yang tidak kelihatan. Ya, andalkan Tuhan, tetap lihat kemuliaan daripada Tuhan. Rasul Paulus memilih untuk tidak menyerah. Rasul Paulus memilih untuk tidak tawar hati. Dan Alkitab mengajar kita jangan tawar hati. Sekali lagi, kenapa kita diminta jangan tawar hati? Karena kita bisa saja, kapan saja mudah tawar hati, mudah patah semangat, mudah lemah, mudah jemu. Tetapi kita diminta jangan tawar hati. Katakan kepada anggota keluargamu, kiri dan kanan, katakan jangan tawar hati. Ya, lihat yang kelihatan dan fokus pada tugas. Ingat, kita ada di dunia ini, kita punya tugas. Dan tugas itu bersifat sementara. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Jangan suam-suam kuku, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Meskipun mungkin jawaban belum kita dapat. Meskipun persoalan kita saat ini mungkin belum selesai. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Kenapa di dunia ini kita merasa tidak puas? Karena memang dunia ini hanya sementara. Kenapa di bumi ini kita selalu merasa kecewa? Kita mudah kecewa, istri mudah kecewa sama suami, suami mudah kecewa pada istri. Ya, pimpinan mudah kecewa pada karyawan, orang tua mudah kecewa pada anak. Seringkali kita tidak sengaja berucap yang menyakiti, bertindak yang melukai. Karena memang dunia ini kita tidak akan dapat kebahagiaan di dalam sini. Kebahagiaan yang sejati ada dalam Tuhan. Dan kalau kita dalam Tuhan, di bumi ini kita bisa bahagia. Datanglah kerajaanmu, ada di dalam dunia, ada di tengah keluarga, kita bahagia. Sekali lagi, asal di dalam Tuhan. Dan dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan pernah menemui kepuasan yang sejati dalam dunia. Ya, karena itu kalau ketika ada orang yang meninggal selalu dibilang pulang ke rumah Bapa, pulang, ya, meninggalkan yang di dunia ini. Bukan, tidak kemana-mana, pulang, ya, karena memang ini hanya sementara. Tugas kita hanya sementara. Syukuri hidup ini. Kita bawa hidup ini kepada Tuhan. Jangan bersusah-susah hati. Jangan kita menyimpan amarah. Jangan kita menyimpan kekecewaan. Selalu mudah diperbaharui. Orang yang dewasa rohani, orang yang tinggal dalam Tuhan, itu mudah dibaharui. Tidak kecewa yang lama, tidak marah yang lama, tidak dendam. Ya, tidak dendam, tapi mudah dibaharui. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara menjalani bulan Februari dengan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan yang kudus.
Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan roti dan anggur atau roti dan air putih secukupnya. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus diundang berdiri. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu berdoa secara pribadi. Mari berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan saya sebuah tugas yang mulia di tengah-tengah dunia yang hanya sementara ini. Di tengah masa usia kehidupan kita yang hanya sementara, Tuhan mau kita menjadi duta kerajaan Allah. Kita punya tugas menjadi garam dan terang. Kita punya tugas yang mulia. Dan mari nyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mau bersedia melaksanakan tugas yang mulia dari Tuhan. Mulai dari keluarga kita, di tengah usaha dan pekerjaan kita. Dan juga mari kita datang kepada Tuhan minta ampun. Sekiranya ada rasa kecewa, amarah, dendam kepada suami, istri, anak, orang tua di tempat pekerjaan, mari minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Selidiki kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, yaitu kemuliaan-Mu. Engkau mengutus kami ada di dunia untuk sebuah tugas, dan mampukanlah kami untuk melaksanakan tugas yang mulia, menjadi pembawa damai, menjadi garam dan terang. Bimbing kami Tuhan, kami juga minta ampun untuk segala dosa kesalahan kami, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, putus asa, kami merasa jemu, merasa lemah, kami tawar hati, kami minta ampun kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, perbaharui batin kami dengan roh-Mu yang teguh ya Bapa, dan layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya iman kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, dengarkanlah sabda firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mengangkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh kami terima. Menjadi satu masa yang indah bagi kami pada hari ini. Kami diingatkan kembali akan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Engkau rela menganugerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa
Tapi kami yang percaya kepada Engkau, kami beroleh kehidupan yang kekal. Kau Yesus Kristus yang bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Itulah yang menjadi sukacita iman pengharapan kami di saat kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Di saat kami menjalankan tugas yang daripada Tuhan, hidup yang hanya sementara. Kami mau belajar terus akan firman-Mu, bahwa Tuhan mengutus kami ada dalam dunia dengan maksud untuk menunaikan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan. Terima kasih kepada Engkau Bapa, karena hidup kami adalah hidup yang berarti, hidup yang berharga, hidup yang indah di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dari kisah kehidupan Rasul Paulus yang boleh meneguhkan kami. Meskipun lahiriah kami mengalami kemerosotan, ada banyak ujian, persoalan, bahkan Tuhan izinkan ada tantangan yang kami hadapi, bahkan ada sakit penyakit. Tetapi Rasul Paulus berkata, batinianya semakin diperbaharui dari sehari ke sehari saat dia memandang kepada Engkau dalam kemuliaan-Mu. Maka kami pun mau belajar Tuhan, apapun yang kami sedang hadapi pada saat-saat ini, kami mau pandang Engkau, kami mau pandang kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami tidak melihat yang kelihatan, sebab yang kelihatan ini hanya sementara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kehidupan kami di dunia yang hanya sementara ini adalah masa yang indah yang Tuhan izinkan. Sehingga meskipun ada ujian, kami tetap berkata Engkau baik, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kemuliaan yang melebihi segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah keadaan kami dari pandemi COVID-19. Tolonglah para pemimpin bangsa pusat, daerah, sampai di desa. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berkati perjalanan roda perekonomian di tengah tantangan pada saat ini. Bila perekonomian di bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai pemimpin perusahaan, berikan mereka hikmat kecakapan dalam mengelola menjalankan usaha dan pekerjaan. Semakin diperluas wilayahnya, Tuhan semakin berkati. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan sebagai karyawan di tempat mereka bekerja. Berikan mereka kesetiaan, ketekunan dalam bekerja, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tidak menyerah dan tidak putus asa. Yang membuka usaha di rumah masing-masing, yang membuka usaha online, Tuhan memberkati. Kami doakan anak-anak kami dalam masa pendidikan di sekolahnya. Tuhan berikan mereka hikmat kepintaran selama mereka belajar dari rumah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tolonglah anak-anak kami supaya mereka bijaksana menggunakan handphone. Tolonglah anak-anak kami supaya dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kami dalam rumah tangga, suami istri hidup rukun, saling mengasihi dan saling menopang. Anak-anak menghormati orang tua, saudara bersaudara boleh saling menguatkan. Kami berdoa menyerahkan para tenaga medis, dokter, perawat, apoteker, mereka yang bekerja dalam pengadaan vaksin, dalam penyelenggaraan pelaksanaan vaksin. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Baik Bapak Dr. Domingus Efruan, Ibu Dr. Ita, Saudara Daniel Siberani, Bapak John Sulaiman, Opung Joshua Gultom, juga saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang lemah di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan ibu janda, bapak duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang sedang ada di pengungsian, mereka yang sedang dalam pergumulan, yang lemah iman. Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Bapak buat gereja-Mu GKI Diaspora Kopilas. Di tengah tanggung jawab kami pembayaran dana talangan pembelian ruko di Alfa Indah. Kami memohon berkat daripada Tuhan.
Tuhan berkati pemimpin di PT Inti Serana Maju yang boleh memberkati lewat peminjaman dana. Tuhan balas berkat dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, diperluas wilayahnya. Bahkan semua jemaat-Mu yang boleh mendukung pekerjaan-Mu Tuhan, baik sebagai anggota tetap, sebagai simpatisan, di rumah mereka masing-masing, mereka yang sudah menabur rupiah demi rupiah mereka yang sudah menabur doa perhatian. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua. Bila mereka tidak tawar hati saat mereka memberi, tapi mereka bersuka cita dalam iman. Karena kami tahu dalam segala jerih lelah, dalam setiap pemberian tidak ada yang akan kembali dengan sia-sia. Kami memberi sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk keyakinan bahwa apa yang kami punya semua datang daripada Tuhan. Dan ini menjadi bagian tugas iman kami untuk boleh mendukung pekerjaan-Mu dengan sukacita. Dan sebentar lagi kami akan membawa persembahan persepuluhan dalam ibadah minggu pertama hari ini. Sebulan lamanya kami sudah bekerja, dan apa yang kami kerjakan buat tangan kami imani, kami dapat hasil yang datang daripada Tuhan. Berkat-berkat surgawi terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat kami memberi persembahan persepuluhan, kami memberi dengan sukacita iman. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu dalam mengelolanya, diberikan roh takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani, Tuhan memberkati. Berkatilah gereja-gereja yang lain di kota, di desa. Tuhan boleh terus pakai untuk boleh menjadi duta kerajaan Allah di tengah bangsa ini, di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini, dan Kau yang sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat menabur. Kita semua diberi kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan kita pujikan. Di sini aku datang Tuhan, membawa persembahanku. Puji Tuhan. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan,
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari bersama dengan semua gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, engkau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Shalom.